Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man la nabiyya ba'da. Baiklah para sahabat Tobi semuanya, para pendengar, jumpa lagi dengan saya Wakna pada malam hari yang berbahagia ini. Adapun yang menjadi judul diskusi kita pada malam hari ini adalah mengenai sesat dan petunjuk. Tapi sebelumnya marilah sama-sama kita membacakan lapas basmalah untuk memulai diskusi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian yang pertama pada diskusi kita malam hari ini adalah sesat. Di dalam pengertian sesat ini berarti ketika si manusia tidak mengikuti langkah yang sudah ditetapkan, atau bisa juga tersesat, atau tidak pada jalannya. Itu adalah secara bahasa. Nah, dan ini sudah jelas Allah gambarkan di dalam surat Al-Fatihah, yaitu dengan kata dolin. Nah, sedangkan yang bahagian yang kedua adalah petunjuk. Namanya pun petunjuk, berarti berjalan pada jalan yang sudah ditetapkan dengan memiliki satu tujuan. Itulah yang dinamakan petunjuk. Siapapun yang berjalan dengan petunjuk berarti dia mempunyai tujuan yang jelas. Dan ini juga sudah Allah gambarkan juga di dalam surat Al-Fatihah di ayat yang ke-6, yaitu permintaan manusia, ihdina, tunjukilah kami. Artinya membutuhkan satu petunjuk. Kenapa judul ini perlu kita diskusikan? Karena di antara kedua kata yang ada di sini, kata kunci, sesat dan petunjuk, berarti orang yang sesat itu kan pasti membutuhkan satu petunjuk. Ketika dia minta petunjuk berarti dia berada pada posisi yang sesat. Dan ini terjadi kebanyakan pada orang ataupun pembaca dari surat Al-Fatihah. Siapapun yang membaca surat Al-Fatihah berarti posisinya ada di dua kata kunci yang ada di bahagian ini. Nah, setelah kita memahami pengertian daripada sesat dan petunjuk, kita akan coba kenapa rupanya dengan sesat dan petunjuk itu, apakah buruk dalam kehidupan manusia. Nah, di dalam surat Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, nanti di ayat yang ke-7 disebutkan Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan di sini ada kaitannya waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Berarti siapapun manusianya yang ada di sini pasti sesat. Tetapi anehnya pada kenyataannya si manusia tidak sadar kalau dia itu adalah sesat. Artinya dia merasa nyaman dengan kehidupannya. Nah, nyamannya di situ dia beranggapan bahwa dia sudah selamat. Nah, ketika dia merasa sudah selamat, maka pada saat itu sebenarnya telah terjadilah awal mula kesombongan pada dirinya. Nah, bila kita kaitkan dengan ayat yang ke-6 dalam surat Al-Fatihah, ihdina, itu di awal kata kunci yang pertama, tunjukilah kami. Maka ada kaitannya ketika si manusia sadar kalau dia adalah sesat, maka tentu dia minta petunjuk. Petunjuk yang bagaimana nih? Jalan yang lurus. Nah, kapan dia minta? Ketika dia mau berjalan. Tetapi lagi-lagi itu tadi yang sering terjadi, kesadaran kita udah dalam posisi sesat, minta petunjuk tapi tidak memahami antara sesat dan petunjuk yang sudah dilakukan di dalam kehidupannya. Para sahabat Tobi, nah, sebagai kesimpulan kita, diskusi singkat kita adalah bahwa surat Al-Fatihah yang Allah turunkan dengan 7 ayat yang berulang-ulang kita baca, ternyata posisi kita itu adalah berada di ayat yang ke-7, yaitu sesat. Nah, sesat ini bukan berarti sejelek-jeleknya jalan, tidak. Orang yang berjalan pasti ada dua kemungkinan. Kalau nggak sesat, berarti berada dalam petunjuk. Nah, ketika dia sadar di antara keduanya itu sangat dibutuhkan, maka disinilah perlu si manusia itu dia belajar mengenai sesat itu dan juga petunjuk yang dimintanya.
Nah, para sahabat Tobi, ternyata lagi-lagi si manusia itu belum sadar juga untuk memahami mengenai hakikat daripada dolin dan ihdina. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, siapakah orang yang selalu minta petunjuk kepada Allah? Atau dalam posisi bagaimanakah manusia meminta petunjuk kepada Allah? Bila pertanyaan ini disadari, maka akan tahu posisi dirinya dalam keadaan sesat atau dalam petunjuk. Marilah kita bermohon pada Allah, kiranya Allah memberikan pemahaman yang luas kepada kita mengenai pengertian daripada sesat dan petunjuk. Marilah kita tutup diskusi kita pada malam hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wallahu a'lam bissawab, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.